Kamu mengancam akan menceraikanku. Sungguh sebuah kabar yang menggembirakan. Bawa saja seluruh keluargamu dan enyah dari rumahku sekarang juga. Saya adalah seorang manajer puncak dengan gaji tahunan miliaran rupiah. Dan menurut keluarga suami saya, seorang menantu berhati batu yang mencoba membeli simpati orang dengan uang. Ibu mertua saya selalu menyanjung-nyanjung anak perempuan satu-satunya yang pengangguran di depan umum. Memang anak perempuan itu yang terbaik, gumamnya. Siapa lagi yang bisa lebih dekat dan peduli daripada anak perempuan sendiri? Ucapannya itu secara demonstratif mengabaikan semua pengorbanan saya. Baiklah, bagus sekali. Kalau putrinya memang sehebat itu, biarkan saja dia yang menanggung hidupmu. Saat saya berhenti mentransfer tunjangan bulanan untuknya, saya akhirnya sadar uang itu bukan sekadar untuk biaya hidup ibu mertua saya. Itu adalah gaji untuk putrinya dan uang jajan untuk suami saya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana Anda mendengarkan kami. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Ini sangat membantu kanal kami untuk berkembang dan menghibur Anda dengan cerita-cerita yang lebih mendebarkan. Hawa panas Jakarta di musim kemarau selalu terasa menyesakan. Bahkan di apartemen ibu mertua yang ber-AC, rasanya hawa lembab dan pengap merayap naik dari pergelangan kaki ke punggung. Di udara melayang campuran lengket aroma nasi goreng yang dibuat dengan minyak jelantah. Bau itu seperti lemak yang tak bisa hilang mencekik tenggorokan saya. Saya menunduk menatap tangan saya. Tangan yang dalam kehidupan normal seharusnya memimpin proyek di ruang rapat atau menggenggam pena Montblanc untuk menandatangani dokumen-dokumen penting. Tapi sekarang tangan saya terbungkus sarung tangan karet berwarna merah muda yang berbau tajam terbenam di wastafel berisi air kotor dengan noda-noda minyak kecoklatan mengambang di permukaannya. Airnya sudah dingin dan gumpalan-gumpalan putih lemak yang membeku menempel menjijikkan di sarung tangan. Saat itu dari ruang keluarga terdengar tawa melengking yang dibuat-buat, suara yang merobek keheningan berat di dapur. Aduh, Ma, warnanya cocok banget sama Mama, itu suara Siska, adik ipar saya. Disusul oleh nada manja sengau yang khas dari ibu mertua saya. Masa sih? Enggak terlalu norak. Aduh, bahannya lembut sekali, cantik banget. Saya mematikan keran. Ketika suara air berhenti, percakapan di ruang keluarga terdengar sangat jelas seperti semut di bawah kaca pembesar. Saya menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan dan mengintip ke ruang keluarga melalui celah pintu dapur yang setengah terbuka. Ibu mertua duduk di tengah sofa kulit tua yang sudah mengilap karena usia dengan syal merah cerah melilit di lehernya. Warna merah menyala itu yang berkilauan di bawah cahaya lampu menunjukkan bahan sintetis murahan dan di ujung-ujungnya beberapa benang menjuntai tak terpotong. Siska berlutut di lantai di dekatnya seperti anak anjing yang mendambahkan belayan dan merapikan rumbai di sal ibunya. Aku kelilingin Tanah Abang loh, Ma. Buat nemuin ini emang gak mahal sih, tapi kan ini tulus dari hati dari anak perempuan Mama. Suara Siska manis memuakan seperti sirup dan matanya sesekali melirik sinis ke arah dapur. Itu jelas tatapan seorang pemenang. Ibu mertua terharu hingga berkaca-kaca, menggenggam erat tangan Siska. Suaranya sedikit bergetar. Memang anak perempuan itu harta karun. Siapa yang bisa lebih dekat dan peduli? Beda sama beberapa orang yang cuma kasih uang receh dan pikir itu sudah cukup. Beberapa orang dua kata itu seperti tamparan tak terlihat menghantam pipi saya. Perut saya terasa melilit. Padahal baru saja saat masuk ke apartemen ini, saya dengan hati-hati meletakkan sebuah kantong belanja orain dari Hermes di sudut meja. Di dalamnya ada shell pasmina kasmir yang saya pesan dari Paris melalui seorang teman, sebuah barang yang harganya 100 bahkan 1000 kali lebih mahal dari SH murahan itu. Untuk membelinya, saya tidak tidur 3 malam menyelesaikan sebuah proyek, bahkan merendahkan diri meminta tolong pada teman. Tapi sekarang kantong oranye itu terdorong ke ujung meja. Lebih parahnya lagi, salah satu sudutnya tertindih kabel pengisi daya ponsel yang diletakkan Siska sembarangan. Seolah-olah itu hanyalah sampah. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan amarah yang membuncah di dada. Rania, kamu seorang profesional. Saya mengulanginya dalam hati. Kamu adalah orang yang bisa bernegosiasi dengan para serigala licik di dewan direksi tanpa berkedip. Ini hanya makan malam keluarga. Sabar. Hadapi saja dan semua akan berlalu. Namun saat ibu mertua dengan mata terpejam penuh nikmat menggesekkan pipinya ke shell kasar itu, sesuatu di dalam diri saya retak dengan suara yang memekahkan telinga. Rania, teriak ibu mertua tiba-tiba. Nada hangatnya yang tadi sudah lenyap, sekarang suaranya tajam dan memerintah seperti memberi perintah pada pembantu. Buahnya mana? Siska haus nih. Tangan saya yang sedang meremas spons menegang. Buku-buku jari saya memutih dan sarung tangan karet itu berderit. Iya, sebentar, jawab saya dengan suara serak. Saya secara mekanis mulai mengupas mangga.
Suara pisau yang membelah daging buah bergema gugup di telinga saya. Teringat calon suami saya, Bima berlutut di tepi Ancol saat melamar. Malam itu dengan kerlip lampu kota di atas air, dia berkata, "Rania, menikahlah denganku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu disakiti. Ibuku memang keras, tapi aku akan selalu membelamu." Kini saya keluar dari dapur membawa sepiring buah. Suami saya, Bima, sedang bersantai di kursi, asyik dengan permainan di ponselnya. Ia seolah menulikan telinganya, tidak menyadari kesibukan saya di dapur maupun suasana tegang di ruang keluarga. Bahkan saat melihat saya, ia tidak menoleh, hanya dengan malas mengulurkan tangan, mengambil sepotong mangga dari piring, dan memasukkannya ke mulut. "Ma, syalnya bagus kok," gumamnya sambil mengunyah tanpa sedikit pun ketulusan. Selera Siska memang bagus, saat itu saya merasa orang ini begitu asing. Dengan kasar, saya meletakkan piring itu di atas meja. Suara piring kaca beradu dengan permukaan marmer terdengar tajam dan tidak menyenangkan. Udara di ruangan itu membeku sesaat. Senyum di wajah ibu mertua membeku. Lalu sudut bibirnya turun berganti dengan seringai dingin. Baru dapat uang sedikit saja sudah sombong. Meletakkan piring saja tidak bisa benar. Bima, hebat sekali istrimu ini. Ya, Siska menutupi mulutnya terkikik. Aduh, Kak Rania kayaknya kecapekan di kantor. Iya, sih. Di posisi setinggi itu pasti stresnya minta ampun. Enggak kayak aku. Mungkin enggak punya uang, tapi waktu luang banyak, jadi bisa hibur mama. Sambil berkata begitu, ia seolah tak sengaja menendang kantong Hermes itu ke bawah meja. Darah serasa mendidih di kepala saya. Saya ingin sekali menyambar kantong itu dan melemparkannya ke wajah mereka. Berteriak, harga SH ini setara dengan biaya hidupmu selama setengah tahun, Siska. Tapi saya menahan diri. Kesabaran yang telah saya latih selama bertahun-tahun di dunia korporat menahan saya. Saya adalah tipe orang yang menang bukan dengan perdebatan, tetapi dengan hasil. Aku ke toilet sebentar, kata saya dingin dan keluar dari ruangan yang menyesakan itu. Begitu masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu, tenaga saya seolah terkuras habis. Saya bersandar di dinding keramik yang dingin dan terengah-engah. Di kamar mandi tercium campuran bau kamper lavender murahan dan bau apek dari saluran pembuangan. Saya hampir mual. Saya membuka keran. Air dingin mengalir di pergelangan tangan. Wajah wanita di cermin tampak pucat. Lingkaran hitam membekas di bawah matanya. Dan ini Rania Wijaya yang di perusahaan dijuluki si penembak jitu. Bagaimana saya bisa sampai menjadi bahan tertawaan di rumah ini? Saya hendak mematikan air ketika tiba-tiba terdengar bisikan dari balik pintu. Insulasi suara di rumah kompleks tua ini sangat buruk, terutama antara kamar mandi dan kamar tidur yang hanya dipisahkan oleh dinding tipis. "Ma, limit kartu kreditku sudah habis." Itu suara Siska, nada suaranya terdengar merengek, menyiratkan rasa bersalah. "Bulan lalu kan aku ke Bali jadi agak boros." "Duh, kamu ini bikin pusing saja," gerut ibu mertua. Tapi suaranya lebih terdengar seperti cinta tanpa batas ketimbang amarah. "Bagaimana sih hidupmu ini? Baru awal bulan uang sudah habis. Kan aku bawain shell buat mama. Lagian, Kak Rania belum kirim uang bulan ini kan?" Tangan saya, yang melayang di udara membeku. Air terus mengalir deras dari keran, tetapi darah di nadi saya terasa mendingin. "Tenang saja, sikaku itu biasanya tanggal 25 tepat waktu, hari ini agak telat saja. Selalu transfer R0 juta setiap bulan." Suara ibu mertua terdengar menghina. "Jangan khawatir, begitu uangnya masuk, mama langsung lunasi kartu kreditmu. Sisanya kita bisa arisan sama teman-teman mama di klub. Cukup kok, hehe, hehe, mama memang yang terbaik." Lucu kali ya. Kalau Kak Rania tahu uangnya dipakai buat bayar utangku. Memangnya kenapa kalau dia tahu? Boneka itu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Dingin kayak ikan. Kalau tidak bisa jadi menantu yang baik, ya setidaknya bayar. Gajinya besar, salah sendiri, jadi, diam saja. Anggap saja dia sedang membayar utang pada keluarga Sukotjo kita. Betul, siapa suruh dia merebut Mas Bima dari kita? Duar, sesuatu seolah meledak di kepala saya. Saya berdiri di depan cermin, menatap kosong pada aliran air yang masuk ke lubang pembuangan. Lubang hitam berputar itu tampak seperti mulut rakus yang tak pernah puas. Jadi, begitu rupanya. Uang R0 juta yang saya kirim setiap bulan hasil dari saya berhemat bukanlah untuk masa tua ibu mertua atau tanda hormat saya seperti yang saya bayangkan. Itu adalah dana untuk gaya hidup mewah Siska. Untuk hiburan pasangan ibu dan anak ini yang di belakang saya menertawakan saya. Itu adalah alasan bagi mereka untuk terus menghisap darah saya. Saya mematikan keran. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hanya detak jantung saya sendiri yang bergema di telinga. Marah bukan. Ini lebih dari itu.
Ini adalah rasa dingin yang membekukan. Seolah saya disiram nitrogen cair dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dalam dingin itu, pikiran saya menjadi jernih setajam pisau. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan ponsel dari saku. Cahaya terang layar menyilaukan mata. Buka kunci, buka aplikasi mobile banking. Pindai sidik jari. Di layar muncul saldo rekening saya dan jadwal auto debat yang saya buat 3 tahun lalu. Tanggal 25 setiap bulan. Penerima Ibu Laksmi Sukotjo. Jumlah 40.000. Hari ini tanggal 24. Kurang dari 12 jam lagi dana akan terpotong. Jempol saya berhenti di atas tombol merah. Hapus. Liburan yang saya batalkan untuk menabung uang itu. Pakaian usang yang dibeli saat diskon di outlet. Wajah Siska yang pongah, tatapan menghina ibu mertua, kantong Hermes yang ditendang ke bawah meja. Semua itu berkelebat di depan mata saya. Anggap saja dia sedang membayar utang pada keluarga Sukcoco kita. Kata-kata ibu mertua bergema di telinga. Saya tidak berutang apapun pada kalian. Tidak sepesar pun jari saya menekan layar dengan kuat. Sebuah jendela konfirmasi muncul. Anda yakin ingin menghapus jadwal transfer otomatis ini? Tanpa ragu sedikit pun, saya menekan konfirmasi lagi. Transaksi berhasil dibatalkan. Melihat tulisan hijau di layar, saya akhirnya bisa menghembuskan semua udara sesak yang menumpuk di dada. Rasanya seperti batu besar yang menindih saya selama 3 tahun hancur berkeping-keping. Saya merapikan rambut dan tersenyum dingin pada bayangan saya di cermin. Kalian menyebut saya mesin ATM tak berperasaan? Baiklah, akan saya tunjukkan apa yang terjadi ketika mesin ATM ini dimatikan. Ketika saya keluar dari kamar mandi, langkah saya terasa ringan seperti bulu. Kembali ke ruang keluarga, saya melihat ibu dan anak itu masih berbisik-bisik melihat saya. Mereka terlonjak dan saling menjauh. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lama sekali kamu tidak enak badan. Bima akhirnya melepaskan pandangannya dari ponsel dan bertanya dengan kepedulian palsu. Tidak, semua baik-baik saja. Saya mengambil tas tangan saya. Suara saya terdengar sangat tenang. Ada urusan mendadak di kantor. Aku harus pergi. Apa? Enggak makan malam dulu? Ibu mertua mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangannya. Di mana-mana juga menantu itu siapkan makan malam, bukan malah pergi. Ma, ini pekerjaan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak meminta maaf atau menjelaskan seperti biasanya. Sebaliknya saya langsung mengenakan mantel. Bima, kamu di sini saja. Temani Mama dan Siska makan, aku pesan taksi online. Sebelum mereka sempat menjawab, saya membuka pintu dan melangkah keluar. Di belakang saya mendengar teriakan melengking ibu mertua. Lihat itu, kurang ajar sekali. Punya uang sedikit saja sudah tidak tahu sopan santun. Pintu depan terbanting menutup dan semua teriakan itu tertinggal di dimensi lain, terputus sepenuhnya dari saya. Di koridor, lampu sensor menyala. Cahaya kuningnya memanjangkan bayangan saya. Saya menaikkan kerah mantel dan melangkah keluar menyambut angin malam. Keesokan harinya, tanggal 25, hari gajian. Biasanya saat ini saya menerima 2 notifikasi di ponsel. Satu yang menggembirakan tentang masuknya gaji dan semenit kemudian notifikasi kedua tentang pemotongan dana R0 juta. Tapi hari ini hanya ada 1. Saya duduk di kantor saya di sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Di luar jendela panorama terhampar jalanan ibu kota yang sibuk. Lampu-lampu mobil yang merayap dalam kemacetan tak berujung tampak seperti aliran darah di arteri raksasa. Di tangan saya ada segelas es americano. Tetesan embun mengalir di jari-jari saya, dingin dan nyata. Pukul 10.00. Ponsel di atas meja tetap diam. Pukul 11.00 masih hening. Pukul 12.30, waktu makan siang. Rekan-rekan kerja pergi berkelompok tetapi saya tidak berselera makan sama sekali. Saya menunggu seperti pemburu yang telah memasang perangkap dan menunggu mangsanya menginjaknya. Saya tahu apa yang mereka tunggu. Setiap tanggal 25 adalah hari bagi ibu mertua untuk berbelanja di mall dan bagi Siska hari terakhir pembayaran cicilan mobilnya. Mereka seperti anjing Pavlov sudah terbiasa dengan bunyi notifikasi yang ceria itu. Pukul 1400, ponsel akhirnya bergetar. Di layar muncul nama Siska. Melihat nama itu, saya tanpa sadar tersenyum sinis, orang yang bahkan terlalu malas untuk mengucapkan selamat ulang tahun, begitu waktunya menerima uang langsung muncul. Saya tidak menjawab, saya membiarkan ponsel itu bergetar hebat di atas meja. Getarannya mengingatkan saya pada dengungan putus asa seekor lalat yang terperangkap dalam toples kaca. Getaran berhenti. Belum 30 detik, getaran itu mulai lagi. Kali ini saya perlahan mengangkat telepon, tetapi tidak langsung menekan tombol jawab. Saya menyalakan perekam suara terlebih dahulu. Saat ini saya bukan lagi menantu yang tertindas.
Saya adalah si penembak jitu berdarah dingin yang bertahan di rimba bisnis. Halo, saya sengaja merendahkan suara, berpura-pura sangat sibuk. Kak Rania lagi apa sih? Kenapa telepon enggak diangkat? Suara Siska melengking memekakkan telinga. Bahkan tanpa pengeras suara saya bisa merasakan ketidaksabaran dan kejengkelannya. Tadi sedang rapat, jawab saya singkat. Ada apa? Ada apa kakak? Sadar enggak sih? Nanya begitu, suara Siska naik 1 oktav. Di latar belakang terdengar pengumuman dari sebuah pusat perbelanjaan. Sepertinya dia sedang di kasir dan kartunya ditolak. Kakak tahu ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 25. Lalu? Tanya saya berpura-pura tidak mengerti sambil mengetukkan jari ke meja. Lalu, kakak enggak tahu tanggal 25 itu hari apa? Mama nungguin di rumah. Aku juga nungguin. Kenapa transferannya belum masuk? Transferan? Saya tertawa kecil dan bersandar di kursi kulit saya. Transferan apa? Tunjangan lah. Apalagi yang R0 juta itu tunjangan buat mama. Siska berbicara tidak jelas karena panik. Biasanya jam segini sudah masuk. Kok hari ini sepi? Nanti mama darah tingginya kumat loh. Oh, yang itu. Saya menatap langit kelabu di luar jendela dan berkata setenang seolah sedang membicarakan cuaca. Sudah aku batalkan. Di seberang sana, hening total. Sekitar 5 detik kemudian, Siska bertanya dengan suara bergetar. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Kakak bilang apa? Dibatalkan. Kakak sudah gila? Tidak, aku tidak gila. Jawab saya. Menatap bayangan dingin saya di kaca. Aku hanya berpikir kamu kan anak yang sangat berbakti. Sangat peduli pada mama. Mama begitu terharu hanya karena sebuah syal. Aku rasa akan lebih baik jika sekarang kamu sebagai anak yang peduli yang menanggung hidupnya. Aku tidak bisa merampas kesempatanmu untuk menunjukkan baktimu, kan, Rania? Kamu ini apa-apaan? Siska sudah membuang semua basa-basi dan berteriak. Panggilan kakak pun hilang. Kamu mau mama mati kelaparan? Jahat banget sih. Uangmu kan banyak. Pelit amat sama mama mertua sendiri. Uangku banyak itu urusanku. Saya berhenti sejenak dan melontarkan pertanyaan pamungkas. Tapi Siska, aku benar-benar penasaran. Mama tinggal sendirian. Bahkan dengan semua tagihan dan biaya makan, pengeluarannya tidak mungkin mencapai 40 juta sebulan. Siapa sebenarnya yang menghabiskan uang itu? Bukan urusanmu. Uang itu sudah dikasih ke mama, yaitu urusan mama mau dipakai buat apa? Itu gajinya. Gaji yang kamu sebagai menantu wajib bayarkan. Bingo, kena kau. Saya melihat gelombang suara yang menari di layar dan tersenyum dingin. Gaji saya mendesiskan kata itu. Suara saya menjadi sedingin es. Siska, sepertinya kamu salah paham. Aku menikah dengan Bima, bukan mempekerjakan seluruh keluargamu. Kalaupun kita bicara tentang gaji, siapa yang aku pekerjakan? Ibumu sebagai asisten rumah tangga atau kamu sebagai hewan peliharaan? Kak, kamu Siska sepertinya kehabisan napas mendengar kata-kata saya, dan hanya bisa terengah-engah di telepon. Kamu bilang gaji berarti bisa ada pemecatan juga, kan? Saya melirik pemberat kertas kristal di sudut meja. Hadiah promosi. Benda itu berkilauan dingin di bawah lampu neon. Dengan ini saya beritahukan kalian semua dipecat. Tanpa memberi Siska kesempatan untuk membalas, saya menutup telepon. Melihat layar ponsel yang gelap, saya merasakan jantung berdebar kencang. Tapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah getaran kegembiraan. Perasaan memabukkan bahwa kendali atas hidup saya telah kembali ke tangan saya. Saya menyimpan rekaman panggilan itu, memberinya nama bukti 1, dan mengunggahnya ke cloud. Setelah selesai, saya menyesap kopi saya. Esnya sudah setengah mencair dan rasanya hambar, tetapi tegukan itu terasa sangat menyegarkan. Saat itu, layar ponsel kembali menyala. Notifikasi dari bank bukan tentang transfer. Notifikasi penggunaan kartu kredit tambahan yang diterbitkan atas nama saya yang digunakan oleh suami saya Bima Golf Club Senayan. Pembayaran Rp8.500.000 disetujui. Melihat angka itu, saya tertawa. Keluarga ini benar-benar bekerja sama dengan baik. Adiknya di mal bermimpi menghabiskan uang saya untuk barang-barang mewah. Sementara kakaknya di klub golf bergaya dengan kartu saya. Ternyata di perahu yang bernama keluarga ini hanya saya yang mendayung, sementara 3 lainnya sibuk melubangi dasarnya. Saya meletakkan gelas dan mengetuk meja 2 kali. Karena sudah dimulai, harus diselesaikan sampai tuntas. Saya mengambil ponsel lagi dan menghubungi layanan pelanggan bank. Ya, halo, saya Rania Wijaya. Saya ingin melaporkan kehilangan kartu kredit tambahan. Ya, tolong blokir segera. Setelah menutup telepon, saya berbalik dan menatap jendela panorama. Salju mulai turun dari langit. Butiran-butiran salju kecil menabrak kaca dan langsung meleleh, meninggalkan jejak basah panjang seperti air mata seseorang.
Tapi saya tidak menangis. Saya melihat bayangan saya di kaca. Ada seorang wanita berjas rapi dengan tatapan tajam dan hidup. Saya mengulurkan tangan dan menyentuh kaca yang dingin dengan ujung jari. Rasanya saya bisa merasakan dimulainya perang yang kejam, tetapi indah ini. Saat itu melalui kaca di bawah jari saya terasa getaran ringan, telepon berdering lagi. Kali ini Bima saya menatap nama itu bergetar di layar seperti penonton melihat badut yang meronta-ronta di panggung dalam kejang terakhirnya. Saya tidak menjawab juga tidak menolaknya. Saya hanya mengamati saat ponsel itu karena getarannya perlahan bergerak ke tepi meja. Ponsel itu berhenti tepat di ujung siap jatuh. Dan saat itu getarannya berhenti. Ketika suara yang menyesakan itu hilang, yang tersisa di kantor hanyalah dengungan pelan dari sistem pendingin udara. Saya mengulurkan tangan dan menyentuh ponsel yang hangat dengan ujung jari. Saya tidak langsung mengambilnya, hanya merasakan kehangatannya, seolah menyentuh spesimen serangga mati. Layar sempat padam, lalu menyala terang kembali. Kali ini bukan panggilan, tetapi pesan. Saya mengambil ponsel dan membuka kunci layar. "Rania, kamu gila ya? Aku lagi di kasir," kata orangnya. "Kartuku diblokir. Di belakangku ini ada direktur sama wakil presdir. Kamu bisa bayangin enggak malunya kayak apa? Cepat buka blokirnya." Sekarang melihat pesan yang penuh dengan tanda seru itu, saya bisa membayangkan wajah Bima yang memerah. Dia mungkin berdiri di sana dengan setelan golf mahalnya yang dibeli untuk menjaga citra. Wajahnya pasti merah padam dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia pasti tersenyum kaku pada atasannya, meminta maaf sambil dalam hati, mengutuk saya habis-habisan. Malu, saya tertawa begitu keras hingga bergema di kantor yang kosong. Tawa itu terdengar anehnya kering. "Bima, jadi kamu juga tahu apa itu rasa malu? Apa kamu tahu bagaimana rasanya aku? Ketika di acara keluarga setelah aku membanting tulang di dapur, ibumu di depan semua kerabat memarahiku karena tidak bisa membalik telur dadar dengan benar. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ketika kita berdua bekerja? Tetapi ibumu selalu memberikan potongan daging terbaik untukmu dan Siska dan memberiku kepala ikan. Aku merasa seperti pengemis yang diberi sedekah." Saya tidak membalas. Saya membalikkan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Permukaan dingin yang saya rasakan di telapak tangan menjalar ke seluruh tubuh, menjernihkan pikiran. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Pukul 15.00. Telepon kembali bergetar hebat. Kali ini ibu mertua? Saya tetap tidak menjawab. Langsung setelahnya, Siska. 10 menit kemudian, Bima lagi. Mereka seperti sekawanan serigala yang makanannya tiba-tiba direbut. Mereka mondar-mandir di kandang mereka, panik mencari pemberi makan yang keberadaannya bahkan tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Pukul 17.00. Sebuah pesan baru masuk dari Siska. "Kak, Mama pingsan, jantungnya kumat. Kami di UGD RSCM. Kalau kakak masih punya hati nurani, cepat datang." Membaca kata, pingsan. Saya tidak terkejut sedikit pun. Sebaliknya saya merasa lega. Akhirnya terjadi juga. Ini adalah jurus andalan dalam repertoar ibu mertua. Menangis, meratap, pingsan itu adalah strategi jitunya untuk mengendalikan seluruh keluarga. Dulu begitu ibu mertua mengeluh dan memegangi dadanya, saya akan langsung melesat ke sana seperti tim SAR. Saya akan meninggalkan segalanya, bahkan pekerjaan terpenting sekalipun, tapi kali ini berbeda. Saya dengan sangat santai mematikan komputer dan merapikan dokumen di meja, dengan hati-hati menutup pena Montblanc saya agar tidak merusak ujungnya. Lalu saya mengambil mantel dan sambil menatap bayangan saya di jendela merapikan kerah. Wanita di cermin itu berwajah dingin. Riasannya tidak luntur sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda kecemasan. Saya turun ke toko buah premium di lantai dasar gedung kantor saya dan memilih parsel buah termahal. Di dalamnya ada 2 tandan anggur sain musket yang berkilauan seperti zamrud dan 2 buah mangga harum manis berukuran besar. Totalnya Rp5.800.000. "Bu," kata penjual dengan ramah. "Saya membayar dengan kartu. Jika saya menarik uang tunai 5,8 juta dan memasukkannya ke dalam amplop, kondisi ibu mertua mungkin akan langsung membaik setengahnya. Tapi sayangnya hari ini dia hanya akan menerima buah-buahan mahal yang sama sekali tidak berguna untuk membayar cicilan." Unit gawat darurat RSCM selalu dipenuhi bau yang khas. Bau desinfektan, darah, keringat, dan suasana yang dipenuhi keputusasaan manusia. Saya berjalan di koridor dengan sepatu hak tinggi, membawa keranjang buah yang dihiasi pita emas. Tok tok tok. Suara hak sepatu saya di lantai menciptakan ritme yang jelas. Di tengah kekacauan koridor rumah sakit, suara itu terasa tidak pada tempatnya, seperti jenderang perang di medan pertempuran. Ketika saya membuka pintu ruang perawatan, hawa panas dan bau jeruk yang menyengat menyambut saya. Ruangan itu untuk 2 orang, tetapi tempat tidur sebelahnya kosong. Ibu mertua berbaring di tempat tidur dekat jendela.
Kepalanya dibalut perban putih dengan sangat rapi. Untuk seseorang yang baru saja pingsan, warna wajahnya terlalu sehat. Siska yang duduk di samping tempat tidur sambil mengupas jeruk langsung melompat berdiri saat saya datang. Dia melemparkan kulit jeruk ke tempat sampah, seolah-olah itu adalah senjata. "Datang juga kamu." Suara Siska begitu melengking hingga perawat yang lewat menoleh. "Mama hampir kena serangan jantung gara-gara kamu dan kamu baru muncul sekarang. Kenapa telepon enggak diangkat? Kamu berdoa supaya mama kenapa-kenapa." "Ya." Mendengar keributan, ibu mertua langsung mengerang. "Aduh, kepalaku Siska. Si tidak tahu diri ini datang, usir dia." Aku tidak mau lihat mukanya. Aktingnya harus diakui. Luar biasa. Tanpa mengubah ekspresi, saya mendekati kaki tempat tidur dan meletakkan keranjang berat itu di meja nakas. Saya dengar mama sakit, jadi saya sengaja beli buah-buahan terbaik. "Ini anggur pilihan," katanya, "bagus untuk memulihkan tenaga." Nada suara saya tidak hanya tenang, tetapi juga formal seperti dalam pertemuan bisnis. Ibu mertua membuka sedikit matanya dan melirik keranjang itu. Pandangannya sejenak tertuju pada pita emas, lalu raut kekecewaan yang jelas terpancar di wajahnya. Dia mencari amplop. Amplop putih berisi uang, tapi tidak ada. "Siapa yang butuh buah kecutmu ini?" bentak ibu mertua tiba-tiba dan menepis keranjang itu dengan kasar. "Untuk seseorang yang berpura-pura lemah, tenaganya cukup besar. Yang aku butuhkan itu sikapmu, Rania. Kamu ini kenapa hari ini? Kenapa kamu blokir kartu Bima dan tidak kirim uang? Kamu punya selingkuhan ya? Mau bawa lari uang keluarga?" Suara ibu mertua menggelegar. "Betul, Ma." Siska menimpali. "Gak usah banyak omong sama dia, Rania. Besok itu hari terakhir pembayaran cicilan mobilku. Kamu tahu, kan? BMW X5. Kalau telat, riwayat kreditku bisa hancur. Cepat transfer uangnya dulu. Sisanya kita bicarakan di rumah BMW X5. Melihat wajah tak tahu malunya itu, saya tertawa sinis. Seorang pengangguran mengendarai mobil yang lebih mahal dari mobil saya, dan cicilan bulanannya dibayar oleh saya. Saat itu, pintu kamar terbuka dengan kasar. Bima masuk dengan terengah-engah. Dia masih mengenakan pakaian golf yang sama. Pakaian yang basah oleh keringat menempel di perutnya yang buncit membuatnya terlihat konyol sekaligus menyedihkan. "Rania!" teriaknya dari ambang pintu. Wajahnya menegang karena marah. "Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu betapa bodohnya aku di klub golf tadi?" Wakil Presdir melihatku seperti orang miskin. "Cepat buka blokir kartunya. Seluruh keluarga telah berkumpul. Ibu mertua yang berpura-pura sakit, adik ipar yang menuntut uang cicilan, dan suami yang berteriak tentang harga dirinya yang terinjak-injak. Inilah wajah asli keluarga yang telah saya tinggali selama 3 tahun. Sesuatu di dalam diri saya runtuh, tetapi diikuti oleh perasaan kebebasan total yang belum pernah saya rasakan seumur hidup." Saya perlahan menarik kursi dan duduk dengan anggun. Kemudian saya mengeluarkan ponsel dari tas dan meletakkannya di pangkuan. "Karena semua sudah berkumpul, ayo kita hitung-hitungan." Suara tenang saya terasa dingin menusuk. Ruangan itu hening sesaat. "Hitung-hitungan. Apa yang mau dihitung? Kamu itu menantu keluarga Sukotjo. Uangmu itu uang kita bersama. Apa yang mau dihitung?" Bima masih belum memahami situasi. Tanpa berkata apa-apa, saya menyalakan rekaman di ponsel. "Itu gajinya. Gaji yang kamu sebagai menantu wajib bayarkan." "Betul. Siapa suruh dia merebut Mas Bima dari kita?" Suara melengking Siska memenuhi ruangan. Rekaman itu sangat jernih. Wajah Siska langsung pucat pasi. Dia tanpa sadar menutup mulutnya dan menatap Bima dan ibunya dengan ketakutan. Erangan ibu mertua berhenti. Dia langsung duduk tegak dan perban di kepalanya miring ke samping terlihat lucu. "Kak, kamu merekam?" "Ya Tuhan, lihat ular licik ini." Dia memata-matai keluarga suaminya. "Licik?" Saya tersenyum dingin dan menatap mereka semua dengan tatapan setajam pisau. "Dibandingkan dengan cara kalian menghamburkan uang hasil kerja kerasku, dan di belakang menyebutku bodoh, ini hanya permainan anak-anak." Saya mengeluarkan setumpuk kertas dari tas. Itu adalah pembukuan yang saya susun semalaman. Semuanya tercatat hingga rupiah terakhir. Dengan suara keras, saya melemparkan tumpukan kertas itu ke meja nakas. Ini adalah laporan uang yang sudah saya keluarkan untuk keluarga ini selama 3 tahun terakhir. Saya menunjuk lembaran-lembaran yang penuh dengan angka. Total 2.100 juta. Dan ini belum termasuk tas. Tas bermerek untuk mama, pakaian dan kosmetik untuk Siska, serta stik golf dan minuman keras yang Bima bayar dengan kartu tambahan. Bima mengambil kertas-kertas itu, jemarinya gemetar. Dia mungkin tidak pernah menghitung, bahkan tidak berani membayangkan jumlahnya. "Bima, kamu menyebutku menantu keluarga Sukoto. Baiklah." Saya berdiri dan menatap dingin pada pria yang pernah saya cintai.
Mulai hari ini, kita selesaikan semua masalah secara terpisah. Apa? Mata Bima melotot seolah mendengar bahasa alien. Terpisah kataku, kalian sendiri yang menyebutnya gaji. Maka saya sebagai pemberi kerja harus mengevaluasi kinerja karyawan. Sayangnya hasil kerja kalian tidak memuaskan. Jadi mulai hari ini kontrak kerja dihentikan. Biaya hidup mama kita bagi 2. Siska anak yang berbakti jadi bagiannya biar dia yang tanggung. Cicilan tagihan biaya hidup semua dibagi rata. Kamu sudah gila, pekik ibu mertua. Kali ini sepertinya tekanan darahnya benar-benar akan naik. Gaji Bima itu berapa sih? Kamu kan gajinya jauh lebih besar. Memangnya kamu bakal miskin kalau bayar lebih? Perhitungan sekali jadi orang. Gaji saya besar karena saya bekerja 14 jam sehari dan berjuang mati-matian di dewan direksi yang isinya laki-laki semua. Saya meluapkan semua amarah yang terpendam. Saya cari uang bukan untuk kalian hisap seperti lintah. Lalu masih mengeluh darahnya kurang manis. Saya beralih ke Siska. Melihatnya yang gemetar ketakutan, saya tidak merasa kasihan sedikit pun. Siska, cicilan mobilmu bayar sendiri. Aku tidak peduli mobil itu ditarik atau tidak. Itu masalahmu. Dan Bima, kartu tambahanmu sudah aku batalkan. Mau pamer, pakai gajimu sendiri. Kalau gajimu yang kecil itu tidak cukup untuk makan, hiduplah sesuai kemampuan. Setelah mengatakan semuanya, saya merasa batu yang menekan dada saya akhirnya terangkat. Saya mengambil tas dan berbalik untuk pergi. Rania berhenti. Kalau kamu keluar dari pintu ini, kita cerai. Teriak Bima dari belakang. Itu adalah kartu trof terakhirnya dulu. Setiap kali bertengkar, begitu dia menyebut kata cerai, saya akan langsung mengalah. Saya takut pada stigma janda dan tidak mau mengakui pilihan saya salah. Tapi sekarang 2 kata itu terdengar lebih merdu dari musik. Saya berhenti dan sambil membelakangi mereka tersenyum lebar. Bagus sekali. Saya berbalik dan menatap 3 wajah yang pucat pasi mengucapkan dengan jelas, justru itu yang aku mau. Ketika saya keluar dari rumah sakit, malam sudah larut. Pemandangan Jakarta yang gemerlap terasa indah dan tajam. Saya berhenti di pinggir jalan dan menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang lembab terasa segar, dan kesegaran itu membuat saya merasa hidup. Bulan berikutnya adalah medan perang tanpa satuan tembakan. Bima tidak benar-benar berniat bercerai. Dia hanya ingin menakut-nakuti saya. Tapi ketika saya benar-benar memutus semua aliran dana dan bersikap tegas, dia panik. Dia mencoba pulang, tetapi saya sudah mengganti kunci pintu. Dia datang ke kantor, tetapi diusir oleh satpam. Dia mengirim pesan panjang yang mengatakan ibunya sudah menyesal dan Siska sudah sadar. Tapi saya tahu itu bukan penyesalan, melainkan jeritan mereka yang kehabisan uang. Saya dengar kabar mobil Siska ditarik oleh Leing setelah 2 minggu. Karena kredit macet, riwayat kreditnya hancur dan dia tidak bisa lagi mengajukan kartu kredit. Wanita angkuh yang dulu meremehkan pramuniaga di butik mewah, kini harus berkeliling dengan CV di tangan untuk mencari pekerjaan. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang gadis yang tidak pernah bekerja sehari pun setelah lulus kuliah? Saya dengar dia sempat bekerja sebagai barista, tetapi di hari pertama sudah bertengkar dengan pelanggan dan dipecat. Kehidupan mewah ibu mertua juga berakhir. Tanpa dukungan saya, dia berhenti pergi arisan mingguan dengan teman-temannya. Kabarnya teman-temannya yang dulu iri karena dia punya menantu kaya, sekarang menatapnya dengan cibiran yang sulit disembunyikan. Tapi yang paling menyedihkan adalah Bima. Sebulan penuh, dia harus menafkahi tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga 2 wanita di rumahnya mendengarkan keluhan mereka yang tak ada habisnya. Gaji pas-pasannya sama sekali tidak cukup untuk menutupi lubang besar di anggaran mereka. Draft perjanjian cerai dari pengacara tiba. Membaca dokumen yang penuh dengan istilah hukum yang dingin itu, saya merasakan kepuasan yang lebih tajam daripada saat memeriksa kontrak miliaran. Pembagian harta gonogini, pertempuran paling sengit dalam perang perceraian. Bima dengan tidak tahu malu menuntut setengah dari kekayaan saya. Logikanya penghasilan saya selama pernikahan adalah harta bersama. Ibu Rania. Menurut hukum di Indonesia, meskipun penghasilan ibu jauh lebih tinggi, kontribusi suami ibu dalam menjaga keutuhan rumah tangga tetap diperhitungkan. Pengacara pihak seberang, seorang pria tambun yang licin mencoba meyakinkan saya. Saya hanya mengangguk diam-diam pada pengacara saya. Dia meletakkan sebuah box berisi bukti-bukti di atas meja. Di dalamnya ada rincian aliran dana yang diterima keluarga Sukotjo dari saya selama 3 tahun. Ada juga bukti perselingkuhan emosional Bima percakapan di aplikasi kencan tempat dia menggoda wanita lain. Tidak sampai selingkuh fisik, tetapi cukup untuk menjadikannya pihak yang bersalah atas perceraian. Tapi yang paling menentukan adalah bukti bahwa meskipun sibuk, saya mengerjakan 90% pekerjaan rumah tangga. Bima tidak hanya tidak berpartisipasi,
tetapi juga sepenuhnya bergantung secara finansial pada saya. Pengacara saya membetulkan kacamatanya dan melanjutkan dengan tajam. Jika kita menempuh jalur hukum, Bapak Bima tidak hanya tidak akan mendapatkan bagian harta, tetapi juga harus mengembalikan uang sebesar R2 miliar kepada Ibu Rania atas dasar pengayaan tanpa sebab yang sah. Wajah Bima saat melihat bukti-bukti itu menjadi pucat seperti mayat. Dia sadar dia kalah telak. Pada hari kami menandatangani akta cerai, cuaca sangat cerah. Bima terlihat 10 tahun lebih tua. Jasnya kusut. Entah karena tidak ada uang untuk laundry atau tidak ada yang menyetrikakannya. Tidak ada lagi sisa kesombongan di matanya, hanya kelelahan dan penyesalan yang mendalam. Rania tangannya yang memegang pena bergetar. Mungkin kita bisa coba lagi. Mama janji akan berubah dan Siska sudah ikut kursus. Jangan merendahkan dirimu, potong saya. Suara saya tenang. Dia menatap saya, matanya memerah. Entah karena kehilangan saya atau karena kehilangan mesin ATM berjalan. Akhirnya cap pengadilan mendarat di atas dokumen. Saat itu saya seolah mendengar suara rantai yang membelenggu saya putus. 3 bulan kemudian, sebuah apartemen mewah di Kebayoran Baru. Saya dengan jubah sutra berjalan tanpa alas kaki di atas lantai parket yang hangat menuju jendela panorama yang besar. Di luar kerlip lampu kota Jakarta tersebar seperti permata. Ini adalah rumah yang sudah lama saya impikan. Karena harus menafkahi keluarga suami dan menjaga citra mereka, saya sendiri tinggal di apartemen tua di Jakarta Utara, berhemat dalam segala hal. Baru sekarang saya akhirnya menemukan tempat saya. Rumah ini terlalu luas untuk satu orang, sedikit kosong, tetapi kebebasan yang diberikannya tak ternilai harganya. Tidak ada lagi bau masakan basi, tidak ada pengharum ruangan murahan. Udara hanya dipenuhi aroma lembut dari lilin aromaterapi. Ponsel di atas meja marmer bergetar singkat. Saya mengambilnya. Sebuah pesan masuk. Nomornya tidak tersimpan, tetapi saya langsung tahu siapa pengirimnya. Mantan ibu mertua Rania. Sayang, sebentar lagi lebaran. Ibu sudah buat kue nastar kesukaanmu. Bagaimanapun juga kita kan pernah jadi keluarga. Kamu masih punya hati nurani kan? Buat kami kamu tetap menantu kami. Datanglah kapan-kapan kita makan-makan. Mama sering mikirin kamu. Membaca pesan itu, saya bisa membayangkan ekspresi wajahnya. Wajah seseorang yang sambil menahan malu mencoba meraih tali terakhir, sumber dana terakhir dengan memainkan perasaan secara menyedihkan. Memikirkan saya? Tidak. Dia memikirkan uang saya. Dia merindukan si bodoh yang bisa diperintah dan bahkan membayarnya untuk itu. Dulu pesan seperti ini mungkin akan meluluhkan saya, tapi sekarang pesan itu hanya membuat saya tersenyum sinis. Saya mengambil segelas anggur dan menyesapnya. Cairan merah itu menghangatkan tenggorokan, saya tidak membalas. Jari saya dengan ringan meluncur di layar. Tekan profil. Tekan menu di sudut kanan atas. Pilih blokir nomor ini. Konfirmasi. Dunia menjadi sunyi senyap. Saya meletakkan ponsel dan kembali menatap pemandangan kota. Di kegelapan pekat, ribuan lampu menyatu menjadi sungai cahaya raksasa. Saya mengangkat gelas anggur saya untuk kebebasan. Saya tersenyum dan menghabiskan isi gelas, mendentingkannya ringan pada bayangan kota yang megah, namun dingin di kaca jendela. Terima kasih sudah menonton.